muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Kebesaran dan kemuliaan. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari jemaat Tuhan, pada sore hari ini kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang tenang, dengan hati yang penuh sukacita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita yang ajaib. Katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu di sore hari ini. Kami mau menyatakan bahwa roh Tuhan ada di dalam setiap kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamah aku rindu hadirat. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Setiap hati kami, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus.
Sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami bawa setiap hati kami. Kami bawa setiap rindu kami. Kami bawa setiap pujian kami. Nama-Mu yang ditinggikan. Kami bersyukur.
sebab Engkau layak terima pujian pada sore hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih sudah Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersorak-sorai. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Yang saya memuji Tuhan katakan Amin. haleluya. Hari baru, Harapan. sekali lagi hari baru. Harapan Coba baru. kasih salam kiri kanannya, katakan roh Tuhan ada dalammu. Amin. Haleluya. Mari kita menari seperti Daud menari yang telah ditulis dalam Alkitab. Yuk. Amin. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi katakan, bila roh ada dalamku. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ajaib perbuatan Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Dia terbesar dan mulia, amin. Amin. Kita angkat pujian kita sekali lagi, katakan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya, semuanya bertepuk tangan. Tuhan terbesar dan mulia dalam hidup kita. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati kami memujimu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
memujimu, biar semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup penuhi kami.
Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Jadikan terus hidup kami jadi alatnya Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih buat pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah pujian yang kami naikkan membawa dupa yang harum bagi Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Kami buka hati, buka pikiran kami. Biarlah setiap firman yang datang buat hidup kami tertanam di hati kami Tuhan. Dan kami akan bersama-sama melakukan setiap firman Tuhan di dalam setiap bagian hidup kami. Hingga kami pastikan hidup kami menjadi hidup yang seru di dalam berkat Tuhan. Berkati sediang jemaat-Mu yang hadir hari ini, bahkan menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Berkati kami Bapa. Semua di dalam berkat Tuhan. Dari awal hingga pada akhir firman Tuhan disampaikan. Biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja melawat setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Tuhan baik buat kita. Amin. Saudara, Tuhan sungguh bekerja dalam setiap hidup kita. Minggu ini kita masih memperingati Roh Kudus. Jadi biarlah mungkin sepanjang hari-hari ini saudara dan saya bisa mengalami secara pribadi pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ya, Roh Kudus bukan sekedar kita cuma dengar Roh Kudus, tapi kita sendiri nggak pernah tahu betul apa itu Roh Kudus, dan kita nggak pernah alami sesungguhnya secara pribadi tentang Roh Kudus. Sehingga kadangkala kita cuma terjebak memperingati bahwa oh ini hari peringatan Pantekosta. Saudara, saya mau beritahu, Pantekosta itu bukan aliran, tapi itu kegerakan. Amin. Sama-sama bilang saya, Pantekosta itu bukan aliran, tapi kegerakan. Amin. Itu yang dulu dikerjakan oleh Roh Kudus, kegerakan terjadi. Sehingga dimulai dari murid-murid sampai ke setiap banyak orang. Sehingga ada banyak orang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kegerakan. Dan hari-hari ini pun kegerakan itu terus terjadi. Kita berdoa, biarlah kegerakan itu juga bisa melawat keluarga kita. Amin. Melawat anak-anak dan cucu-cucu kita, generasi-generasi berikutnya. Mereka semakin punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Mereka mengenal secara pribadi Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu, saya selalu bilang kemarin dalam ibadah doa hari Rabu, Roh Kudus itu sesuatu yang hidup, yang bunyi. Cuma kadangkala kita pikir itu sesuatu yang apa ya, hanya kita tahu aja namanya. Tapi kita pikir kayak kita nggak perlu dengan Roh Kudus. Karena ada banyak orang percaya, orang Kristen yang mudah sekali bisa terima Yesus dalam hidupnya. Tapi susah mau untuk terima Roh Kudus. Kita mudah terima Yesus, tapi kita nggak mau terima Roh Kudus. Gimana caranya tuh? Halo? Ada nggak? Ada. Nggak usah lihat kanan kiri. Nggak usah lihat kemana-mana. Ada banyak orang Kristen, dia mudah terima Yesus, tapi dia sulit sekali untuk mau terima Roh Kudus. Oleh karenanya, saya dan saudara harus paham betul bahwa hidup kita, hidup yang kita jalani hari lepas hari ini harus benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dan izinkan Roh Kudus itu bekerja atas hidup saya dan saudara. Saudara mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Yesus itu bicara sendiri tentang Roh Kudus. Jadi saudara jangan pikir Roh Kudus sesuatu yang sesuatu yang kayaknya nggak ada arti. Kita pikir udahlah, udah cukup Yesus. Padahal Yesus bilang ada Roh Kudus yang kutinggalkan. Itu yang menuntun, memelihara hidup kita, memimpin perjalanan hidup kita, betul nggak? Hari Senin, hari Selasa, Rabu, kalau nggak ada Roh Tuhan, saudara nggak bisa mampu. Amin. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, saudara sampai hari ini nggak bisa ibadah. Ini karena ada Roh Kudus. Amin. Saudara mau alami Roh Kudus? Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya. Perhatikan baik-baik ayat ini saudara. Atau tidakkah kamu tahu katanya bahwa tubuhmu itu bait Roh Kudus? Amin. Sekarang saudara tahu bait tubuh kita ini adalah baitnya siapa? Tubuh kita ini baitnya siapa? Amin.
Kalau orang paham tubuh ini baiknya Roh Kudus, dia akan persembahkan tubuh ini untuk pekerjaan Roh Kudus. Amin. Karena bait ini adalah tempat Roh Kudus diam di dalam kamu. Diam loh di dalam kamu. Roh Kudus gak diam di tempat-tempat lain. Dia cari tempat, yaitu diam di dalam diri kita. Ketika saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus, percayalah, ada sesuatu yang sesungguhnya gini, yang sangat-sangat berharga yang kita alami. Karena Tuhan tidak mau tinggal di banyak ciptaannya. Betul apa betul? Tapi Tuhan hanya mau tinggal di dalam diri saya dan saudara. Sebelum lanjut, bilang sama sebelah, Roh Kudus itu mau tinggal di dalam kamu dan saya. Amin. Roh Kudus itu mau tinggal di dalam kamu dan saya. Amin. Dia nggak mau tinggal di binatang, dia nggak mau tinggal di benda-benda ciptaan Tuhan. Dia nggak mau tinggal di situ. Dia mau tinggal di mana? Di dalam diri saya dan saudara. Sehingga kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam perjalanan hidup ini, dia tinggal dalam kita, maka dia penting, dia sangat berharga. Oleh sebab itu kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Saudara sebagai ibu rumah tangga, kerjasama sama Roh Kudus. Saudara sebagai anak-anak sekolah, belajar andalkan Roh Kudus. Bahkan hari ini katakan belajar, kita bukan hanya bekerja sama dengan Roh Kudus, tapi dalam sepanjang hidup kita, biarlah kita bergerak bersama dengan Roh Kudus. Dia pimpin kita bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita akan lihat Roh Kudus akan bekerja melalui hidup saya dan saudara. Melalui apa? Perkataan kita, perkataan yang sungguh datangnya dari Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara ngomong itu, bicara itu dipimpin sama Roh Kudus. Jadi ucapanmu nggak sembarangan, karena itu baiknya Roh Kudus. Dia tinggal di dalam kita. Jadi kalau ada orang masih ngomong sembarangan, jangan-jangan Roh Kudus dia sampingkan. Dia nggak menyadari, nggak paham betul ada Roh Kudus di dalam tubuhnya. Kalau kita paham betul, maka ucapan kita, perkataan yang sungguh bisa memberkati orang lain. Amin. Melalui apa lagi? Roh Kudus bekerja melawat kita, melalui tumpang tangan kita. Kepada siapa? Kepada orang lain. Kita bisa tumpang tangan kepada orang lain. Dalam nama Yesus, kita tumpang tangan. Melalui apapun yang saudara-saudara bisa lakukan bersama dengan Roh Kudus. Sekarang kita akan melihat dan belajar. Penting sekali kita bekerja sama dan bergerak bersama dengan Roh Kudus. Tapi kita akan lihat dulu ayat ini. Amos 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya ulang lagi nih. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dengan arti kata lain, mungkinkah dua orang dapat bisa jalan sama-sama, bisa jalan bareng jika mereka belum berjanji, jika mereka belum punya sepakat bersama? Apa mungkin dua orang bisa jalan bersama-sama setiap hari jika mereka belum janjian atau buat kesepakatan bersama? Saudara, untuk urusan makan saja, satu keluarga harus punya kesepakatan bersama. Mau makan di mana? Kalau mereka waktu di luar. Betul ya? Karena kalau cuma ditanya semuanya terserah, nggak ada keputusan. Papa, mama, anak-anak mesti harus sepakat. Jadi makannya di mana nih? Waktu mereka ada di luar. Bayangkan kalau nggak ada sepakat, maka cuma muter, ya udahlah kita pulang lagi. Akhirnya kembali ke rumah, masak nasi, goreng telur dadar. Karena nggak sepakat mau makan apa. Semuanya jawabannya terserah itu bukan kepu. Amin. Saudara jangan kadang-kadang nggak enak sama orang yang mau traktir kita bilang terserah. Saya awal kadang-kala juga bilang gini, kalau ada orang ajak makan, Pak, Bapak maunya makan apa? Ya udahlah terserahlah, saya ikut. Jangan terserah. Ya udah, kalau gitu saya mau makan itu. Sampai dia sendiri mau juga makan itu. Bagaimana kalau makan yang ini? Oh ya udah, makan itu. Sepakat bersama kita bisa masuk ke rumah makan. Amin.
Kalau nggak sepakat kita pulang. Paling saya bilang mentahnya aja lah. Udah nggak sepakat tolnya. Urusan makan aja kita harus sepakat. Harus janjian. Dengan kata lain gini. Tidak akan pernah bisa melihat Roh Kudus itu bekerja. Saya ulang-ulang. Saya pelan-pelan di sini. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah bisa lihat Roh Kudus itu bekerja jika kita sendiri nggak pernah sepakat dengan Roh Kudus. Saya dan saudara, sebagai orang percaya, kita tidak bisa hanya hidupnya diam saja. Atau pasif saja dalam hidup ini. Saya dan saudara harus aktif. Untuk apa? Untuk bekerja sama, bergerak bersama dengan Roh Kudus. Amin. Gak bisa kita hanya diam. Terus bilang gini, udahlah. Kita mau mengalir aja lah Pak Pendeta. Biarlah Roh Kudus bekerja. Gak bisa. Roh Kudus mau bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Bilang sama sebelah, kamu mau lihat mujizat? Kerjasama sama Roh Kudus. Kerjasama sama Tuhan. Amin. Jangan bilang, Tuhan tolong, udahlah Pak Pendeta, udahlah. Tuhan pasti lakukanlah. Dia akan berkati kami. Gak bisa kerjasama. Harus sepakat. Harus janjian. Makanya tadi Amos bilang, kemana? Apakah mungkin orang bisa berjalan bersama-sama kalau nggak janjian? Apa mungkin kita bisa lewati tahun ini kalau kita nggak janjian sama Tuhan? Untuk sepakat bersama, Tuhan, pokoknya mulai sekarang aku nggak bisa jalan sendiri. Aku mau jalan sama-sama sampai di ujung. Amin. Tuhan, aku nggak mau ngadapin persoalan ini semua sendiri. Nggak mau. Aku mau sama Tuhan. Bersama-sama kita sepakati. Bersama-sama kita hadapi persoalan ini. Amin. Disitulah Roh Kudus bekerja. Saudara, saya mau beritahukan dengan kasih Tuhan. Jangan pernah membiarkan atau menganggap sepele. Beberapa waktu lalu saya udah singgung. Ada banyak jemaat sudah masuk di zona itu. Dia pikir urusan dia sama Tuhan. Waktu kita kemarin belajar memuridkan, murid tuh udahlah datang ibadah, dengar firman Tuhan, saya udah diberkati. Kalau dikasih perjamuan, saya terima perjamuan. Saya dikasih minyak, diminyakin, saya diminyakin, dilindungi dalam nama Yesus, sudah selesai. Urusan berikutnya, udahlah, itu urusan Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Tapi saya nggak pernah bisa belajar untuk punya tanggung jawab, untuk bisa belajar, untuk bisa juga jadi saksi buat orang lain, memberkati orang lain, tolong orang lain yang susah. Kita nggak bisa punya kerinduan untuk memuridkan orang lain. Terus urusannya siapa? Urusan cuma saya doang. Yang penting rumah tangga saya masih ada makan. Proyek-proyek bisa berjalan. Orang lain mah, itu urusan lain. Terus kadang-kala kita bisa salah-salahkan orang lain. Nggak kurang doa sih kali dia. Makanya dia sekarang bangkrut kan. Iya sih kurang dekat sama Tuhan. Kayak kami dong, satu keluarga dekat sama Tuhan. Padahal cuma datang ibadah doang. Dan ada di zona itu doang. Saya mau katakan hari ini, hari-hari ini ada banyak orang percaya ada di zona itu. Sehingga mereka pikir itu mereka aktif. Padahal Tuhan bilang, nggak pasif. Nggak pernah bergerak. Pasif, nggak pernah bergerak. Padahal Tuhan mau, Roh Kudus mau, kita itu bekerja sama, bergerak bersama-sama dengan Dia. Amin. Jangan saudara pikir, saudara kalau cuma ada di gereja, terus pasif saja di situ. Kita pikir udahlah cukup ada di situ. Yang penting saya datang beribadah. Yang penting saya udah kasih perpuluhan, kasih persembahan. Udahlah. Nanti Natal saya kasih sumbangan udah cukup. Padahal Roh Kudus sedang bekerja buat hidupmu. Tapi kita nggak mau bekerja sama. Makanya nggak salah, saudara. Saudara cuma jadi orang Kristen. Tapi nggak pernah bisa sungguh-sungguh jadi muridnya Tuhan. Nggak pernah bisa bertumbuh dengan baik. Karena kalau kita pasif, ada banyak orang percaya yang sungguhnya hanya mau pasif saja di gereja. Mereka nyaman ada di situ. Nyaman ada di posisi itu. Mereka pada akhirnya seperti kitab Wahyu katakan. Makanya firman Tuhan udah bisa ungkapkan lebih dulu. Dia kasih nubuatan lebih dulu. Akan ada orang-orang ini nih. Mereka akan masuk di dalam satu zona yang namanya kuku. Amin. Kenapa ada ayat itu? Itu buat orang siapa? Buat orang yang belum percaya sama Yesus. Amin. Apakah belum orang yang belum terima Injil? Enggak, udah terima Yesus. Tapi nggak mau terima lawatan Roh Kudus.
Nggak mau jalan sama Roh Kudus. Nggak mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Nggak mau bergerak hidupnya sama Roh Kudus. Hidupnya hanya zonanya di situ aja. Yang penting saya aman. Saya nggak terganggu. Semua berjalan dengan baik. Saya nggak mau diganggu. Nggak mau ngalamin tersinggung sama orang lain. Nanti kalau apalagi melayani, aduh saya nggak mau. Belum nanti nggak dihargai saya. Nggak mau. Saya cukup sampai di sini saja. Hingga makanya Wahyu katakan, mereka itu adalah orang-orang yang suam kuku. Wahyu katakan, orang yang suam kuku, aku akan muntahkan. Gak usah lihat kanan kiri. Lihat saja diri kita. Saya tahu dalam posisi yang pasif apa aktif hari-hari ini. Saudara mau aktif bersama Roh Kudus? Saudara mau aktif bersama Roh Kudus? Amin. Kalau saudara mau aktif bersama Roh Kudus, sama-sama katakan bersama saya. Saya mau sepakat mulai hari ini dengan Roh Kudus. Saya mau sepakat hari ini dengan Roh Kudus. Saya mau janjian mulai hari ini dengan Roh Kudus. Amin. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa sepakat dengan Roh Kudus. Mau di sekolah, kita tetap janjian sama Roh Kudus. Asik nggak kalau janjian? Asik gak? Ketemu ya di lokasi ini ya. Nggak tahu aku, share alamatnya. Betul nggak? Roh Kudus, hari ini aku akan jalan. Janjian. Mana tahu di perjalanan ada kesulitan. Tapi karena ada Roh Kudus, dia tolong kita. Amin. Di tempat pekerjaanmu, kerjasama sama dia. Janjian, buat kesepakatan. Apalagi nanti kalau aku mau wawancara, Roh Kudus pimpin aku ya wawancara. Janjiannya di jam yang sama. Amin. Amin. Buat sepakat sama dia. Apalagi kalau di dalam rumah, agar rumah kita tetap dalam berkat Tuhan. Sepakat sama Roh Kudus. Amin. Sepakat sama Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang ingin ada tuaian jiwa-jiwa? Saudara rindu? Berapa banyak dari saudara sesungguhnya gini, saudara mengasihi jiwa-jiwa. Jangan cuma karena saudara cuma nyanyi doang. Kami mengasihi jiwa-jiwa, tapi nggak pernah bekerja sama, nggak pernah bergerak. Hidupnya cuma apa? Pasif, nggak pernah mau aktif. Itu sebabnya kita perlu berdoa, kita perlu bergerak dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita lihat Roma 10 ayat 13 sampai 15. Apa yang Rasul Paulus sampaikan dalam ayat ini? Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lihat baik-baik nih ayat ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak apa? Mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa ikut Tuhan itu indah. Amin. Bilang sama saya, ikut Tuhan itu indah. Amin. Betapa indahnya ternyata kalau saya ikut Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan juga mau saya kerjakan. Apa yang jadi amanat Tuhan aku kerjakan jadi indah. Amin. Maka Paulus katakan gini, bagaimana mereka itu bisa berseru, bisa nyanyi kayak saya di sini nih hari ini, bisa nyembah, bisa bilang apa tadi kalimat kau besar dan mulia. Gimana mereka bisa mengakui bahwa dia itu besar, dia itu mulia, kalau mereka itu nggak percaya? Terus bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka nggak pernah dengar firman Tuhan? Amin. Kita masih belajar loh tentang murid nih. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau nggak ada yang memberitakan Injil? Nggak ada yang ngomongin firman Tuhan buat mereka. Mereka akhirnya nggak pernah dengar. Bagaimana bisa ada orang-orang yang bisa memberitakan Injil keluar sana kalau nggak ada yang diutus dan jangan doanya, Tuhan Yesus, pilihlah aku, tapi utuslah dia.
Tuhan, pakailah aku, tapi jangan utus aku, utus yang lain aja lah. Aku cukup ada di gereja saja. Aku cukup cuma ada datang beribadah. Saudara, dengar baik-baik. Roh Kudus ingin bekerja sama dengan kita. Roh Kudus ingin bergerak bersama kita. Amin. Amin. Jangan saudara bilang, udahlah itu urusan Roh Kudus. Kami udah doa di kamar. Roh Kudus, jamah hati-hati. Roh Kudus, lawan mereka. Tapi nggak ada yang beritakan mereka. Mereka gimana mendengar? Nggak ada yang pergi ke sana. Gimana mereka mau tahu? Ada Roh Kudus yang bisa menjamah hati mereka. Amin. Kita akan nanti lihat. Ternyata betapa pentingnya kalau kita bilang gini, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau kita nggak pernah sepakat sama dia, nggak punya janjian sama dia, nggak mengerti, memahami, oh Roh Kudus itu bisa loh melakukan banyak hal yang kita nggak pernah tahu dan nggak pernah kita lihat. Akhirnya saya jadi lihat. Karena tadi apa? Kita mau dipakai oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, maka jangan hanya mau berdiam diri saja, tetapi melangkahlah, bergeraklah terus bersama dengan Roh Kudus. Ketika kita mau melangkah, ketika kita mau bergerak dengan Roh Kudus, maka saya dan saudara akan dapat melihat perkara-perkara yang supranatural. Perkara-perkara yang gak pernah kita lihat. Dan perkara-perkara rohani yang belum pernah terjadi atas hidup kita. Itu bisa kita alami dan kita lihat. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Kita ini kan natural. Betul-betul ya? Saya dan saudara apa supranatural? Siapa di sini supranatural? Semua ini masih betul ya? Nggak makan lapar, ya kan? Apalagi kalau nggak dikasih makan lama-lama jadi ribut. Itu dia, natural. Haus, gampang kesinggung, natural. Makanya kita perlu yang supranatural tuh. Kalau kita kerjasama sama Roh Kudus, bergerak sama dengan Roh Kudus kan sesuatu yang supranatural. Dia akan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Dia akan buat kita bisa lihat hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang rohani, yang belum pernah kita lihat. Dan kita akan lihat bersama-sama. Mari kita lihat kisah ini. Ada banyak sebenarnya kisah, tapi saya tidak semuanya saya angkat di sini hari ini, karena nanti akan panjang. Mari kita lihat kisah yang satu ini, yaitu kisah tentang Yakub. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Kita baca dulu ayatnya. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Nanti saudara bisa baca satu pasal ini di rumah. Saudara catat saja. Kalau saudara nanti takut lupa, catat. Nanti di rumah baca satu pasal kisah ini. Saya hanya baca 2 ayat saja. Ayat 1 sampai 2. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah Yakub sama siapa? Malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan baik-baik ayat ini. Yakub nggak ujuk-ujuk langsung lihat bala tentara Allah loh. Yakub nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba bisa lihat, karena Yakub itu natural. Ini pekerjaan supranatural. Kok Yakub tiba-tiba bisa lihat yang supranatural? Lihat baik-baik. Bayangkan nih, ketika Yakub tidak melanjutkan perjalanannya, dia bertemu nggak dengan hal-hal yang supranatural? Makanya ayatnya bilang apa? Yakub melanjutkan perjalanannya. Bayangkan kalau Yakub bilang, udahlah, sampai di sini sajalah. Aku mau duduk dulu loh, capek. Udahlah, capek ku Tuhan, capek melayani Tuhan. Udahlah di sini aja lah. Ngapain sih sibuk-sibuk melayani Tuhan? Ngapain sih sibuk-sibuk ikut pemuritan? Ngapain sih sibuk-sibuk semua dibekali? Udahlah di sini aja. Udah cukup kok di sini. Usia saya udah tua kok. Padahal Tuhan bilang belum. Kalau kamu belum aku panggil berarti belum selesai. Belum selesai tugasku. Amin. Bilang sama sebelah, hei, kalau kamu belum dipanggil sama saya hari ini sama Tuhan di sorga, berarti belum apa saudara mau selesai? Nanti kita dua sama-sama loh, serius loh. Siapa yang di sini mau selesai hidupnya? Udahlah Tuhan, selesai aja lah, udah capek aku ngadapin dunia ini, terlalu keras. 50 tahun, 60 tahun, tangir mata terus yang aku keluarkan. Selesailah sudah.
Tuhan bilang dari surga, belum. Orang kamu belum ngerjakan apa-apa. Amin. Kamu belum beritain sama yang lain. Ngomong sama keluargamu tentang aku. Amin. Bilang sama orang yang setiap kali kamu jumpai itu, kamu belum ngomong. Makanya aku belum selesaiin kamu. Dengan maksud tujuan biar kamu bicara sama mereka. Sampaikan mereka kepada mereka. Ada firman yang menyelamatkan hidup mereka. Amin. Ada kasih Tuhan yang besar buat hidup mereka. Yakub lanjutkan perjalanannya. Kalau Yakub hanya diam diri saja, apakah Yakub bisa bertemu dengan malaikat Allah? Saya tadi di awal bilang, saya dan saudara adalah natural. Pribadi yang natural. Bagaimana kita bisa bertemu dengan pribadi yang supranatural? Malaikat itu natural apa supranatural? Malaikat itu natural apa supranatural? Apa sama dengan kita? Berarti kita semua malaikat. Malaikat itu supranatural. Saudara gak bisa sembarangan saudara ketemu dengan malaikat. Apalagi malaikat Allah. Tapi Yakub dikatakan firman Tuhan bertemu dengan malaikat Allah. Malaikat Allah itu ada di depannya Yakub. Pribadi yang natural ini berjumpa dengan pribadi yang supranatural. Dan melalui itu Yakub mengalami suatu perkara yang spiritual. Yang supranatural. Ketika apa? Ketika tadi Yakub mau sepakat. Mau melanjutkan perjalanannya. Saudara mau lihat sesuatu perkara yang supranatural terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Tahun ini kita sama-sama percaya tahun lebih baik. Tapi kan kita nggak bisa lihat besok terjadi apa. Betul nggak? Karena kita natural. Betul ya? Apalagi jangankan minggu depan. Besok aja kita nggak tahu. Kita hidup apa enggak kita nggak tahu. Kaki kita bisa langkah apa enggak kita nggak tahu. Bulan depan apa yang terjadi atas rumah tangga kita nggak tahu. Apalagi sampai di tahun depan tuh kita nggak tahu. Sampai nggak saya di Desember itu? Nggak tahu saya nggak tahu kita. Untuk kita bisa tahu dalam melangkah setiap waktu kita bergerak, kita buat sepakat sama Roh Kudus. Sehingga waktu kita melangkah, nggak mau diam diri, kita lihat, oh, ada malaikat yang menyertai saya. Oh, ada malaikat ternyata yang selalu menaungin rumah tangga kami. Oh, ada malaikat ternyata yang selalu jaga anak-anak saya ketika mereka pergi sekolah. Amin. Amin. Bagaimana saudara bisa lihat kalau saudara nggak pernah datang sama Roh Kudus, bekerja sama-sama dia. Sehingga ada banyak orang hanya pengen melihat perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang luar biasa, tapi dia nggak mau jalan sama Roh Kudus. Sebelumnya Yakub lihat apa tidak? Kalau saudara baca, Yakub sebelumnya lihat apa tidak? Yakub tuh belum lihat apa-apa. Tapi karena Yakub melangkah, dia lanjutkan perjalanannya. Yakub melihat perkara-perkara yang indah dari Tuhan. Yakub melihat hal-hal yang dari surga. Amin. Saudara mau lihat? Saudara mau lihat? Cuma 2 yang bilang amin. Nyata memang semuanya nggak mau lihat. Saudara mau lihat perkara-perkara yang ajaib? Bukan sekedar saudara nyanyi doang. Tuhan Yesus ajaib. Tapi saudara nggak pernah lihat perbuatan yang ajaib. Kalau saudara cuma andalkan natural saudara, sulit kita lihat. Kita cuma bisa lihat itu dari sisi yang supranatural. Nah, gimana caranya yang natural ini bisa lihat sesuatu yang supranatural? Kalau kita nggak pernah punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Bagaimana saudara bisa bilang perkara-perkara dari surga itu indah, tapi kita sendiri nggak pernah mau melangkah, nggak pernah mau bisa bergerak. Mata rohani kita pun tidak bisa melihat kalau saya dan saudara cuma diam saja. Saudara ingat, ikut Tuhan itu ternyata jalannya hanya jalan terus sama Tuhan. Amin. Mumpung saya ingat nih, ternyata ikut Tuhan itu, indahnya ikut Tuhan itu, ternyata
tipsnya jalan saja terus sama Tuhan. Pasti indah. Amin. Ada nggak lagunya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Amin. Gimana kita bisa menikmati keindahan yang dari surga terjadi atas hidup kita kalau kita nggak pernah jalan sama Yesus, jalan sama Roh Kudus. Bilang sama sebelahmu sebelum kita lanjut. Mulai sekarang kita harus melangkah. Bilang sama sebelahmu. Mulai sekarang kita sepakat ya, harus melangkah. Amin. Jangan cuma diam aja. Amin. Jangan cuma diam. Saudara gini, yang jadi persoalannya bukan pada pribadinya Roh Kudus. Jadi saudara jangan menyalah-nyalahkan Roh Kudus, nggak bekerja. Bukan pada pribadi Roh Kudus, tetapi pada saya dan saudara yang nggak mau Amin. Tuhan, 5 tahun loh, 10 tahun, mana mujizatnya, mana perkara yang supranatural terjadi seperti firman-Mu bilang. Orang kamu nggak pernah mau jalan, kamu nggak pernah mau bergerak sama Roh Kudus. Melangkahlah, kau akan lihat. Amin. Bergerak. Sulit apapun bergerak. Kita hanya cuma dengar khotbah tentang Roh Kudus. Jadi familiar buat kita. Udah cukup. Saya kemarin diberkati ada statement bilang, kadang-kala ada banyak orang sulit untuk bergerak karena udah terlalu familiar dia apa yang dia dengar. Sehingga udahlah, udah cukup buat dia. Sehingga dia nggak mau lagi datang serius memberikan hidupnya sama Tuhan. Saudara, kalau kita hanya sendiri sampai hari ini, diam-diam saja dan nggak mau bergerak, melangkah, melakukan apa yang sebenarnya Roh Kudus mau kerjakan bersama-sama dengan kita, maka sesungguhnya saya dan saudara tidak akan pernah bisa mengalami hal-hal yang indah yang dari Tuhan. Saya ulangi lagi, ikut Tuhan itu indah. Amin. Kalau kita mau melangkah bersama Roh Kudus, semua jadi indah. Makanya ada ayat yang bilang indah pada padahal enggak. Indah pada waktunya. Amin. Saudara gini, kalau kita jumpa sama orang sakit, firman Tuhan katakan apa? Tumpang tangan. Yuk sama-sama bilang sama saya ya. Besok kalau saya jumpa orang sakit, saya mau praktekkan firman. Bilang, saya akan tumpang tangan. Urusan kesembuhan mah itu urusan Tuhan. Kan urusan saya cuma tumpang tangan. Betul nggak? Emang ada yang bilang, urusan kamu tumpang tangan sampai sembuh ya. Kalau nggak sembuh, tumpang tangan terus. Enggak. Nggak sembuh lagi, tumpang kaki. Pakai tumpangnya terus. Enggak. Tugas kita, orang percaya cuma disuruh tumpang tangan. Selanjutnya, urusan dia sembuh apa enggak, itu urusan Tuhan. Tugas kita hanya bergerak, sampaikan firman. Dia akhirnya dengar firman Tuhan, dan dia dimenangkan, itu urusan pekerjaan Roh Kudus. Kita akan lihat cerita tentang Saul. Ketika Saul baru saja diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel. Apa yang terjadi atas hidup Saul? 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama. Lihat, bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi apa? Manusia lain. Ini dia berubah jadi Iron Man apa ini? Berubah gitu. Berubah jadi superhero. Enggak. Manusia lain. Ada sesuatu yang lain. Dulu dia manusia lama, jadi sesuatu yang baru. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh apa? Tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Garis bawahi, apabila tanda-tanda ini terjadi. Apabila apa? Tanda-tanda ini terjadi, lakukan saja. Oleh tanganmu. Sembuh itu urusan Tuhan. Lakukan saja, berkati saja anak-anakmu. Penyertaan itu kan penyertaan Tuhan. Amin. Anakmu berangkat, tumpang tangan aja. Gak usah lagi takut nanti gimana caranya anakmu di luar sana. Tiba-tiba jadi buat apa?
Nggak usah. Kan kemarin udah kita belajar. Nggak bisa kita pasang CCTV. Bergerak nggak bisa. Atau kita mau bisa pasang gitu di tas anak kita, di tubuh anak kita, biar kita bisa lihat posisinya di mana. Enggak. Apalagi dengan teknologi sekarang, handphone bisa ditaruh. Jadi handphonenya, kalau anak kita aktifin handphonenya, kita bisa lihat posisi anak kita di mana. Buat apa? Tumpang tangan saja buat mereka. Pagi-pagi, amin. Waktu mereka bergerak, kita percaya Roh Kudus pimpin mereka. Amin. Apabila tanda-tanda ini terjadi, lakukan saja apa yang didapat oleh tanganmu. Jangan diam. Tetapi lakukan apa saja yang dapat di tanganmu. Pasti Tuhan berkati kita. Amin. Saudara, bagaimana orang lain bisa terima Yesus kalau kita sendiri tidak pernah berbagi dan sharing kepada mereka sesuatu hal yang dari Tuhan. Apalagi gini, kalau saudara nggak pernah mau ajak mereka datang sama Tuhan. Saya mau kasih tahu hari ini saudara, jangan anggap sepele ketika kita memang cuma punya kemampuan, hanya bisanya ngajak. Ternyata, saya baru lihat, sesungguhnya ngajak itu punya power yang luar biasa. Mungkin kita nggak pintar ngomong, tapi kita suka ngajak. Ngajak itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena saya sendiri adalah korban dari seorang yang dari dulu tidak pernah malas dan jemu-jemu ngajak saya. Ternyata ngajak itu punya power. Power of ngajak. Amin. Ngajak. Bilang sama sebelah, mulai besok saya mau ngajak pokoknya. Saya nggak pintar ngomong, biar Pak Haryanto aja yang nyampein firman. Tugas saya cuma ngajak. Amin. Makanya jangan ngajak. Amin. Sepakat ya? Amin. Saya tahu ada tempat ibadah, saya tahu ada tempat mereka lagi kumpul doa. Saya ada di situ mau datang, saya ngajak mereka di situ. Urusan berikutnya biar mereka akan dengar firman Tuhan, biar mereka akan dengar doa, biar mereka akan nikmati pujian. Ada Roh Kudus akan bekerja. Amin. Bilang sama Roh Kudus, aku cuma mampu ngajak. Tapi ternyata ngajak itu punya kekuatan luar biasa. Jadi jangan anggap sepele. Makanya kadang-kala ada orang gini, iya ya dia cuma ngajak, tapi ternyata kalau dia evaluasi, ternyata dia lebih hebat dari gembala sidang, dari seorang pendeta. Ada banyak orang ternyata sudah dia pernah ajak datang ke Tuhan. Amin. Bisa jadi Yesus bilang, nanti aku cuma kenal dia. Karena setiap hari aku lihat dia ngajak orang datang ke rumah Tuhan. Amin. Dia ajak orang untuk datang ke doa. Dia nggak banyak ngomong, tapi dia cuma ngajak. Dia bergerak bersama pimpinan Roh Kudus. 1 Tawarik 14 ayat 11. Nanti saudara pun bisa baca pasal ini di rumah. Ditanya baca satu ayat saja. 1 Tawarik 14 ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Siapa yang menerobos? Siapa yang menerobos? Allah. Amin. Siapa yang menerobos? Allah. Allah yang menerobos musuh. Allah yang menerobos setiap yang kita anggap gak mungkin, dia terobos itu. Tapi dengan perantaraan siapa? Perantaraan siapa? Allah yang terobos, tapi dengan perantaraanku. Amin. Roh Kudus yang terobos itu, tapi juga dengan perantaraanku. Saya akan ceritakan singkat saja cerita ini. Daud diceritakan waktu itu ingin melawan orang Filistin. Karena orang Filistin itu mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja. Maka semua orang, perhatikan baik-baik nanti ayat-ayatnya di rumah. Saya suka dikatakan gini, ditulis semua orang Filistin. Bukan satu, bukan dua orang Filistin, bukan cuma 10 orang Filistin, tapi semua orang Filistin datang mau menyerbu Daud di lembah Refaim. Tapi apa yang terjadi berikutnya adalah Daud sebelum bergerak maju, melangkah maju, Daud tuh tanya dulu memang sama Tuhan. Dia nggak mau terburu-buru. Dia tanya dulu sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu?
Dan Tuhan itu jawab, kamu harus maju. Tetapi tunggu, kata Tuhan. Tunggu. Jangan juga buru-buru. Semua memang kamu harus maju, harus melangkah. Tapi tunggu komando dari aku. Maka ada ayatnya bilang gini. Tunggu sampai pohon-pohon kertau itu berbunyi. Maka aku, kata Tuhan, sudah ada di depanmu. Kalau pohon-pohon kertau itu berbunyi, itu tanda. Ada tanda, tumpang tangan tadi. Pohon kertau berbunyi, tanda. Kamu boleh melangkah. Kalau udah tanda itu, bunyi itu, maka aku dari depan. Aku sudah di situ menerobos. Aku sudah perang buat kamu di situ. Waktu Daud tahu itu, gimana Daud tahu kalau dia nggak punya kerjasama sama Tuhan? Bagaimana Daud bisa tahu kalau dia nggak punya hubungan sama Tuhan? Dia nggak bangun kesepakatan sama Tuhan, janjian sama Tuhan tentang apa yang dia mau lakukan. Dia harus janjian dulu, betul ya? Dia harus buat janjian sama Tuhan. Tuhan gimana nih? Oke, kita janjian. Tapi gini, tunggu. Nah, nanti kamu harus jalan ya, bergerak ya, melangkah, hadapi nanti. Tapi tunggu. Sampai kamu dengar ada bunyi itu, bergerak. Berarti aku udah disuruhan di depan. Waktu Daud tahu Tuhan itu sudah di depan, Daud terus bilang gini, udahlah, duduk aja lagi lah. Ternyata Tuhan udah di depan. Ya udahlah Tuhan, selesain aja. Halo? Bisa nggak Daud buat gitu? Bisa nggak? Bisa. Kalau di akhirnya Daud bilang, udahlah, saya pasif lagi lah. Toh Tuhan udah di depan. Buat apa lagi saya? Tapi Daud tidak mau. Daud bergerak dan melangkah. Maka di ayat selanjutnya Daud berkata, Allah telah menerobos musuhku, tetapi dengan perantaraanku. Amin. Saudara mau Tuhan menerobos keuanganmu hari-hari ini? Saudara mau Tuhan menerobos keuanganmu hari ini? Tapi ingat, itu juga harus melalui kita. Amin. Saudara nggak cuma bilang, Tuhan, Yesus sudahlah Tuhan berkatilah aku. Aku pasti jadi orang kaya kok, berhasil tahun ini. Seperti Pak Rianto udah khotbahkan. Lebih baik ekonomiku, uanganku pasti lebih banyak. Terus, kamunya di mana? Di rumah aja diam-diam baik. Malang, apa yang ada di tanganmu? Sudah ada tanda-tanda nih, Roh Kudus bilang, ya, buat. Itu yang kamu udah pelajari, resepnya buat tuh dengan tanganmu. Jadi itu, jadi berkat. Amin. 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 Saudara mengerti kah? Siapa yang bisa buat orang bisa bertobat? Betul. Roh Kudus bisa jam orang dan bisa bertobat. Betul. Tuhan Yesus bisa buat orang lain bertobat. Tetapi Tuhan mau itu melalui kita. Makanya kita dimuridkan. Melalui satu orang dimuridkan oleh Kristus. Dari 12 cuma 12 murid. Dari satu murid nih, baru satu murid. Berapa ribu orang bisa bertobat? Melalui siapa? Melalui kita. Saudara, waktu kita bergerak maju, Roh Kudus akan berperang bersama kita. Saudara gini, apakah Tuhan Yesus tidak bisa menyediakan 5 roti 2 ikan? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa menyediakan 5 roti dan 2 ikan? Kenapa Tuhan harus libatkan murid-murid? Bisa nggak Tuhan Yesus sediakan 5 roti 2 ikan? Bisa nggak? Bisa. Tapi dia mau murid-murid terlibat di situ. Sehingga dia bekerja bersama dengan murid-murid. Saudara, hari-hari ini percayalah kepada Roh Kudus yang dapat mengerjakan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Roh Kudus itu dapat mengerjakan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Percaya kepada Roh Kudus dan bukan kepada pengalaman-pengalaman kita. Percaya kepada Roh Kudus bukan percaya hanya kepada pengetahuan kita. Kita percaya kepada Roh Kudus bukan karena percaya hanya sekedar percaya kita lebih pintar nanti ini bisa berhasil kalau di sekolah ini. Aduh, bisa lah. Nanti aku bisa sampai di situ tuh bisa, Mak. Tenang aja, Bu. Tenang aja, Pak. Enggak. Saudara juga harus percaya sama Roh Kudus. Amin. Sehingga nanti kau akan sekolah, yang sekolah ingat baik-baik. Kau akan berhasil di situ. Amin.
Karena ada Roh Kudus yang menjaga kamu, yang bergerak bersama-sama, sepakat di situ. Janjian sama kamu, Roh Kudus, aku mau sampai di kampus yang aku rindukan. Ya, kita sepakat ya, sepakat. Sama-sama bergerak ya, sama-sama bergerak. Tapi dengar nanti nih ya, kalau udah ada tanda-tanda dari aku nih, kamu udah doa, ada tanda dari aku udah kasih sen nih buat di hati kamu, ada sesuatu damai sejahtera, ada sesuatu yang kuat di hati kamu, bergerak di situ. Karena aku sudah di depan di situ, menunggu kamu di kampus itu. Amin. Aku udah tunggu kamu di sekolah itu. Aku udah tunggu kamu di tempat pekerjaan itu. Yang kamu udah doakan bersama-sama dengan aku. Amin. Amin. Jadi apa yang dikerjakan Roh Kudus, dia bisa lakukan semua yang lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudara, orang dunia seringkali mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang percaya diri. Makanya disebut motivasi. Padahal saudara, kalau belajar firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita jadi percaya diri. Dia tidak ajarkan kita jadi percaya diri. Dia justru ajar kita percayalah sama Roh Kudus. Amin. Percayalah sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, terkutuk. Amin. Andalkan aku, kata Tuhan. Aku tahu kamu hebat. Aku tahu kamu pintar kok. Aku tahu kamu bisa nanti berdagang. Aku tahu kamu bisa punya bisnis yang hebat. Aku tahu kamu nanti punya pekerjaan baik. Aku tahu. Tapi andalkan aku. Jangan terlalu percaya diri. Nanti kamu jatuh di sana. Amin. Andalkan aku. Sepakat dulu sama aku. Maka kalau nanti kau di sana udah dengar, betul aku izinkan kamu ada di seberang sana, melangkahlah. Tapi kalau aku nggak izinkan kamu melangkah di sana, tetaplah stay di bangsa ini. Amin. Amin. Jangan jadi kecewa. Karena ternyata Roh Kudus bisa bekerja melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Roh Kudus harus kita percaya. Dia pribadi yang harus kita percaya. Yang ada di dalam diri kita. Amin. Dia tinggal di bait. Dia jadi tinggal di baitnya kita. Di dalam tubuhnya saya dan saudara. Saya belakangan ini, izinkan saya beberapa menit ke depan lagi. Saya belakangan. Dulu saya suka ragu-ragu. Tapi belakangan ini saya nggak pernah ragu. Kalau Tuhan tuntun saya, udah, saya cuma tumpang tangan. Saya berdoa buat mereka yang belum dikarunia anak. Saya kadang-kala suka nggak punya keberanian. Kalau lihat riwayat saya. Mungkin saya bilang, Tuhan gimana saya berdoa buat mereka yang mau dikaruniai anak. Orang saya sendiri nggak punya anak. Tapi Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Sekali lagi melampaui apa yang kita pikirkan. Amin. Kalau saya hanya melihat diri saya sendiri, saya akan pasif di situ. Saya nggak akan pernah mau melangkah. Makanya Roh Kudus bilang, nggak boleh. Kamu harus sepakat sama saya. Kalau kamu tumpang tangan, ada tanda-tanda itu, tumpang tangan sama Tuhan. Urusannya nanti Tuhan akan bekerja. Ketika kita di posisi yang sepertinya, buat kita nggak mungkin. Apa iya ya? Dari latar belakang saya nggak ada di situ. Tapi ternyata Tuhan justru pakai hal-hal itu yang ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Saya mudah sekali sekarang berdoa buat orang lain. Saya bilang, gak, ntar punya anak. Atau saudara mungkin bilang gini sama saya lah. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa tumpang tangan sama orang? Saya jumpain orang ketika mereka cerita tentang kesulitan keuangan. Sementara hidup kami pun lagi susah. Kemarin kita udah belajar tentang murid. Kalau kita saling mengasihi, saling menopang, di saat kita lemah itulah justru Tuhan mau pakai kita. Amin. Kalau kita pikir cuma susahnya kita sulit doain orang yang lagi orang saya lagi susah, pendeta. Masa doain orang yang susah? Nanti dululah. Kalau bisa saya bahagia dulu, kalau bisa kaya dulu, saya tumpang tangan. Terus saya bilang, mau lihat saya? Kenapa saya kaya gini? Biasanya kita senang yang terus tiba-tiba kita jadi sombong. Kita bilang, ibu sih kurang doa. Saya nih dulu. Enggak. Tuhan kadang-kala nggak bekerja seperti itu. Kalau kamu lagi susah, datang sama orang. Kalau Tuhan kirim di hadapanmu ada orang-orang yang lagi sulit banget dengan uang. Tumpang tangan. Tuhan, aku berkati dia. Roh Kudus, aku berkati dia. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita pulang masih susah.
Terus kita bilang, jalan serta Yesus memang indah. Amin. Saudara mau? Saudara bisa sama-sama katakan, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Amin. Buat aku jadi dilibatkan oleh pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Kita mau jadi bagian solusi dari setiap kehidupan yang kita jalani. Bukan jadi orang-orang yang selalu membuat masalah. Tapi kita jadi solusi dimanapun kita berada. Waktu kita bergerak, jangan lupa sekali lagi. Libatkan Tuhan di sana. Waktu kita bergerak, libatkan Tuhan di sana. Dan jangan khawatir kalaupun masih ada tantangan yang kita masih hadapi. Jangan khawatir kalaupun masih ada kesulitan. Terus sajalah berdoa. Sebab tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, buka hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Roh Kudus. Hari ini kita belajar sama-sama. Mari kita buat sepakat sama Roh Kudus. Amin. Kita buat janjian sama Tuhan. Kita sepakat di situ. Roh Kudus, aku gak bisa jalan sendiri. Gak bisa aku jalan sendiri. Aku tahu sulit sekali aku jalan kalau jalan sendiri. Kalau aku lihat banyak hal yang terjadi di hidupku, aku pastinya gak punya kemampuan. Roh Kudus, tolong aku dari situ. Teguhkan hatiku dan percayakan imanku bahwa aku bisa dipakai oleh Tuhan. Kalaupun mungkin hidupku gak terlalu juga bisa berubah banyak, tapi yang penting aku terus bekerja bersama Roh Kudus. Dan aku akan lihat ada banyak orang berubah. Ada banyak orang dilawat Tuhan. Ada banyak orang dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus. Mereka hidupnya dipulihkan. Itu kesukaan buat aku. Amin. Amin. Kalaupun memang aku masih punya kesakitan, punya penyakit, tapi aku, Roh Kudus bilang, tumpang tangan buat orang yang sakit kamu jumpai. Kau akan lihat mereka sembuh. Amin. Tumpang tangan buat mereka yang lagi susah. Kau akan lihat mereka diberkati. Tumpang tangan, kalau kau lihat tanda-tanda itu, kerjakan itu dengan setia. Tumpang tangan buat anak-anakmu. Kau akan lihat mereka akan terima Injil. Mereka akan dengar kabar baik. Makasih Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Bekerjalah bersama dengan kami Roh Kudus. Libatkan kami dalam segala hal. Dalam setiap hari libatkan kami Roh Kudus. Kami mau libatkan Engkau Tuhan Yesus. Kami gak bisa berjalan hanya sendiri Bapa. Makasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang pulihkanku, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah, serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Tuhan, alih seluruh hidupku ini. Di altar-Mu menyertai.
firman Tuhan hari ini. Haleluya. Mari sungguh-sungguh saudara Haleluya. buat kesepakatan dengan Roh Kudus hari ini. Amin. Saudara hanya mungkin udah terlalu familiar dengan Roh Kudus, Ada banyak orang menyampaikan Roh Kudus, tapi saudara nggak pernah mau terlibat dengan Roh Kudus, nggak mau ajak dia terlibat dalam hidupmu. Dalam masa mudamu sebagai anak sekolah, belajar. Iya, aku nggak bisa loh. Nanti aku akan gagal dengan apa yang aku cita-citakan. Kalau aku nggak mulai dari sekarang, aku mau libatkan Roh Kudus di dalamnya. Biar dia pimpin aku melangkah. Dia pimpin aku jalan ke depan. Dia pimpin aku ambil keputusan. Jadi aku nggak salah ambil keputusan. Roh Kudus pasti tolong aku. Roh Kudus pasti kasih hikmat kepadaku. Kalau ada tanda-tanda yang aku dengar dari Roh Kudus di hatiku, aku tumpang tangan. Aku berkati mereka. Aku tahu Tuhan pasti melawan mereka. Yesus, haleluya. Saudara, kalau rindu hari ini, angkat tanganmu dua-dua sama Tuhan. Roh Kudus, aku mau sepakat dengan Engkau. Mungkin secara usia aku sepertinya udah lanjut, tapi Roh Kudus bilang enggak, belum selesai. Roh Kudus mau pakai hidupmu. Roh Kudus mau pakai hidupmu. Roh Kudus mau pakai hidupmu. Angkat tanganmu kepada Roh Kudus, bilang, Roh Kudus, mampukan aku Roh Kudus, mampukan aku Roh Kudus, untuk aku berkata-kata kepada orang lain, aku menyampaikan firman-Mu kepada orang lain, aku menyampaikan tentang Engkau sendiri Roh Kudus buat orang lain. Aku ajak orang lain ikut persekutuan, aku ajak orang lain ikut doa bersama-sama, aku ajak orang lain ikut dekat Tuhan. Aku ajak mereka. Aku mau lihat, aku akan lihat ada perkara-perkara supranatural terjadi lebih dari apa yang aku doakan, lebih dari apa yang aku pikirkan. Itu yang Roh Kudus kerjakan. Siapa bilang aku gak punya masa depan? Sebagai orang tua, siapa bilang aku gak akan lihat ada banyak keberhasilan buat anak-anakku dan cucu-cucuku? Mereka akan hidup berhasil. Tapi aku mau bergerak melangkah mulai hari ini. Ketika aku melangkah, aku lihat ada mujizat Tuhan. Ketika aku melangkah, ada kemenangan di situ. Tuhan sudah terobos di situ. Ternyata Tuhan ada di depan. Roh Kudus ada di depan bekerja. Selama ini aku cuma diam, aku cuma pasif ternyata. Makanya aku pernah lihat Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Saudara, Roh Kudus mau kita bergerak bersama dengan Roh Kudus. Dia akan terobos itu. Apa yang sulit buat kita tidak sulit buat Tuhan. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Ketika kau lemah, di situ ada kekuatanmu. Kata firman Tuhan, itu kekuatanmu. Berdoa buat mereka. Berdoa buat mereka. Tumpang tangan buat mereka. Tumpang tangan buat mereka. Tumpang tangan buat anak-anakmu. Tumpang tangan buat cucumu. Agar mereka dipimpin Roh Kudus. Jangan sampai mereka nanti besar menjadi orang-orang yang mengecewakan hidup. Jangan sampai mereka hanya hidup mengandalkan kehebatan mereka, pintaran mereka, pendidikan mereka semata-mata. Tidak. Roh Kudus bilang, hari-hari ini aku akan bergerak. Hari-hari ini ada kegerakan yang luar biasa. Sekali lagi saudara, Pentakosta bukan bicara tentang aliran. Pentakosta bicara tentang kegerakan Tuhan. Kalau hari ini kita diizinkan memperingati tentang Roh Kudus, karena Roh Kudus ingin bergerak bersama kita. Roh Kudus jamah kami, penuhi kami Tuhan. Oh ya, kalian lihat mujizat terjadi. Ada tanda-tanda heran ajaib terjadi. Kalaupun kami melangkah, kami gak mau salah Tuhan, karena Roh Kudus sendiri akan berbicara di hati kami. Jangan pergi, maka kita tidak akan pergi. Kalau Roh Kudus bilang, yuk pergi, kita akan pergi bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang, diam dulu, diam, tunggu, jangan bergerak. Tunggu dulu, tunggu, diam di situ. Aku tahu aku akan berjanji buatmu, gak akan kubatalkan apa yang kujanjikan. Gak ada yang batal apa yang Tuhan Yesus janjikan. Dia cuma itu latih kita untuk menunggu. Tunggu di situ. Tunggu di situ. Bapa, berdoa dalam nama Yesus. Jadikan jemaat-Mu Tuhan
hidupnya betul-betul dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, bergerak bersama Roh Kudus setiap hari, setiap waktu, kemanapun kami melangkah. Tanda-tanda heran ajaib itu akan menyertai langkah hidup kami. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami akan lihat sendiri Bapa dengan mata jasmani kami secara natural. Perkara-perkara supernatural terjadi yang tidak pernah kami lihat selama ini. Kami akan lihat ya Bapak. Tahun ini kami akan lihat. Tahun ini kami akan lihat kepenuhan yang luar biasa. Rumah-Mu Tuhan di tempat ini kami juga akan lihat. Ada banyak orang-orang akan hadir di tempat ini. Kami lihat perkara supernatural Tuhan. Ada banyak Bapak Tuhan akan melayani di tempat ini. Kami lihat ya Bapak. Kami akan lihat bersama dengan Roh Kudus. Makasih Bapak. Makasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku buka hati jamahanmu berserah menut di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Makasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Sungguh hati kami bersyukur, Roh Kudus yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menolong kami di setiap hari-hari kami. Dan biarlah setiap kami terus terpaut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Haryanto yang sudah menyampaikan firman-Mu. Semakin hari hikmat dan marifat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Berikan beliau kesehatan, kekuatan dan kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupannya sampai Engkau menemukan dia setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik yang kami miliki. Tuhan memberkati supaya bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil dijalankan persembahan nanti Bapak Ibu, kita mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah doa Rabu 24 Mei 2023 di tempat Rusunawa, Penggilengan, Tower E1, lantai 4, nomor 6, rumah Ibu Sri. Yaitu untuk hari Rabu. Doa puasa akan kita adakan setiap hari Kamis, ya. Terakhir makan jam 10 malam dan akan buka puasa bersama di hari Jumat jam 4 sore. Ibadah Minggu 28 Mei 2023 seperti biasa pukul 16 sore kita ajak teman-teman sekawan yang beriman kepada Tuhan supaya kita datang beribadah di tempat ini. Mari kita terus doa dan dukung retreat kita yang kita adakan di 23 sampai 24 September. Masih lama, silakan Bapak Ibu menabur supaya nanti tidak terasa sudah terkumpul semua uangnya dan kita bisa berangkat retreat. Amin. Amin. Kita menjalankan persembahan, kita berdoa, kita mau nyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Haleluya. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus, kasihnya Yesus jadi milikmu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian.
segala raja, raja di atas segala raja. Amin. Kami berdoa buat mereka yang tidak hadir, jemaat Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan lemah tubuh mereka, atau mungkin ada kesibukan yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini. Tuhan pimpin dan sertai hidup mereka, biar juga mereka bisa menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga teringat buat jemaat Tuhan, buat orang-orang yang kami kenal, mereka yang hari-hari ini sakit. Kami angkat tangan kami tumpang tangan mereka Tuhan dari tempat ini. Kami berdoa buat mereka yang sakit, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan lawan mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka Bapa. Mereka yang divonis sekalipun kanker, kami berdoa dalam nama Yesus, biar juga mereka bisa menerima kesembuhan dari Tuhan. Kami juga angkat tangan buat setiap orang-orang yang kami kenal, baik keluarga-keluarga kami yang belum kenal Kau Yesus secara pribadi. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar mereka juga bisa kenal Kau Tuhan ya, dalam hidup mereka secara pribadi. Mereka diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa ini, Tuhan berkati bangsa ini, pemimpin bangsa kami mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada, 10 kepala-kepala daerah yang bekerja, yang melayani masyarakat Tuhan. Buat mereka jadi baik, buat mereka bertanggung jawab. Kalau mungkin dalam kebijakan yang mereka buat, mereka lupa, mereka memperkaya diri mereka, kami berdoa Tuhan, pulihkan mereka Bapa, pulihkan mereka Tuhan, sadarkan mereka Tuhan, hingga mereka tidak hanya bertugas menjabat memperkaya diri mereka, tapi mereka sungguh-sungguh melayani kepentingan banyak orang Tuhan. Bahkan di tahun-tahun ini tahun politik, dan kami juga akan hadapi tahun depan pemilu serentak. Tuhan beri kami juga hikmat, hingga kami akan dapati pemimpin yang di dalamnya berkat Tuhan menyertai pemimpin kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan lain dari tempat ini. Tuhan jagai dan pimpin kami, kendaraan apapun kami tumpangi, yang kami kendarai semua di dalam berkat Tuhan. Sepanjang minggu ke depan, aktivitas kami, sekolah anak-anak kami, pekerjaan kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai usaha, sebagai orang yang bekerja di kantor apapun Tuhan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati kami Bapa. Sepanjang minggu ini kami akan berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Kami tahu kami akan bergerak bersama dengan Roh Kudus, dan kami akan lihat ada perkara-perkara yang luar biasa terjadi atas setiap perjalanan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, setiap kami yang melayani, apapun yang pelayanan yang kami ambil, yang kami pakai, semua biarlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau membalas segala kebaikan jemaatmu, hamba-hambamu yang sudah melayani, yang sudah memberikan persembahan mereka. Engkau membalas segala kebaikan mereka Bapa. Berkatilah persembahan yang mereka berikan menjadi berkat di hadapan Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Dan yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap perjalanan hidup kita mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan haleluya. Sungguh ajaib, sungguh ajaib perbuatanmu. Kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatan, sungguh besar kekuatanmu, sungguh besar perbuatanmu. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku.
jawaban doaku. Ku bersyukur padamu